ketu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvita Trianti dari kelas 12 BTPA kelompok 7. Di sini kami akan menjelaskan tentang segmentasi pasar. Yang pertama yaitu dasar segmentasi pasar, yang kedua syarat-syarat segmentasi pasar, yang ketiga tingkatan segmentasi pasar, dan yang keempat manfaat segmentasi pasar. Let me introduce myself. My name is Nurul Aini. Here I am from Group 7 and will explain material about the basic of market segmentation. Dasar segmentasi pasar terbagi menjadi dua, yaitu homogenitas dan heterogenitas. Homogenitas adalah memiliki kesamaan di dalam satu kelompok, contohnya pemisahan antara kelompok orang yang berpendidikan dengan tidak berpendidikan, atau antara pria dan wanita. Ini termasuk heterogenitas atau perbedaan kelompok. Apakah pria dan wanita tidak dapat digabungkan ke dalam satu kelompok? Jawabannya bisa saja, tergantung jenis segmentasi pasar dan produk yang Anda luncurkan. Jika produknya adalah sepatu, tentu saja tidak bisa dijadikan satu, karena sepatu pria dan wanita jelas-jelas berbeda. Lain halnya, jika produk makanan, penggabungan pria dan wanita bisa dilakukan karena pengelompokannya tidak berdasarkan jenis kelamin, melainkan berdasarkan selera. Jadi, jenis produk dapat memberikan perbedaan atau kesamaan kelompok, tinggal Anda sesuaikan dengan kebutuhan. 大家好，我的名字是 Vika Manda Pratiwi， 我来自第五书，saya Sally， 我将解释是将细分的基础信息。Di sini saya akan menjelaskan dasar-dasar dari segmentasi pasar. Yang pertama yaitu demografis. Demografis digunakan sebagai dasar dalam melakukan segmentasi pasar karena beberapa alasan, yaitu karena masalah kependudukan yang mudah diukur dan kebutuhan dari konsumen ataupun pembeli berkaitan erat dengan variabel-variabel kependudukan. Yang kedua yaitu geografis. Segmentasi pasar memperhatikan faktor geografis, artinya adalah dalam melakukan strategi segmentasi pasar, pengelompokan konsumennya menggunakan aspek geografis seperti lokasi, tempat, ataupun daerah. Dengan memperhatikan geografis, maka segmentasinya dapat dikembangkan menjadi beberapa bagian sesuai dengan wilayah, iklim, dan kependudukannya. Yang ketiga yaitu psikografis. Psikografis di sini artinya adalah pengelompokan pasar yang berdasarkan pada ciri-ciri kepribadian dari konsumen. Segmentasi pasar berdasarkan psikografi ini meliputi kelas sosial, gaya hidup, dan juga kepribadian. Yang keempat yaitu distribusi. Segmentasi distribusi artinya adalah bahwa pembagian target pasar harus berdasarkan distribusi produk dari perusahaan. Contohnya adalah apabila perusahaan membuat website, maka saluran distribusinya adalah sosial media dan engine. Kedua sistem tersebut tentu saja berbeda dalam bisa dipaksa untuk sama. Perkenalkan, nami kula Ali Septina Khailila. Kula badhe njlentrehaken babagan syarat-syarat segmentasi pasar menurut Konter tahun 2003. Syarat-syarat segmentasi pasar yang efektif menurut Konter tahun 2003. Yang pertama, ada measurable atau terukur, di mana segmentasi pasar harus dapat membantu perusahaan dalam mengukur potensi pasar, daya beli konsumen, serta ukuran lokasi sumber daya. Yang kedua, substansial atau banyak. Segmentasi pasar harus menguntungkan untuk diberi pelayanan. Yang ketiga, aksesibel atau dapat diakses. Segmentasi tersebut mudah menjangkau informasi dan mendapatkan pelayanan bisnis. Dengan begitu dapat mempercepat dalam menjaring atau mendapatkan target konsumen. Yang keempat, differentiable atau dapat dibedakan, di mana segmentasi tersebut dapat dibedakan dengan jelas dan spesifik. Yang kelima ada actionable atau dapat dilayani.
Segmentasi tersebut dapat dijangkau atau dilayani oleh agen bisnis Anda dengan pelayanan terbaik. Tingkatan segmentasi pasar. 1. Pemasaran massal. Dalam segmentasi pasar, pemasaran massal mengacu pada strategi menargetkan seluruh pasar target potensial lewat satu cara pemasaran. 2. Pemasaran segmen. Pemasaran segmen membagi target pasar ke dalam berbagai segmen berdasarkan beberapa faktor, misalnya pola konsumsi pelanggan, daya beli, nilai sosial, dan lainnya. 3. Pemasaran niche. Pemasaran berdasarkan niche adalah kumpulan dari beberapa segmen pasar secara spesifik. 4. Pemasaran mikro. Secara umum, pemasaran mikro mengikuti strategi segmentasi pasar yang lebih sempit dengan melayani pelanggan potensial. 5. Pemasaran individu. Pemasaran individu adalah strategi segmentasi pasar yang fokus pada pemuasan kebutuhan dan keinginan pelanggan secara individu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Elsa Yuliawati saking kelas 13 jurusan bisnis daring pemasaran. Saya ajengnya njlentrehake kegunaanipun segmentasi pasar. Yang pertama, dapat membantu perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pasar yang menjadi target pemasarannya. Yang kedua, mendapatkan pelanggan yang sesuai dengan target pemasarannya. Yang ketiga, peningkatan keuntungan yang besar dalam menjalankan bisnisnya. Kopo parutan digawe santen. Cukup semanten presentasi ingkang kelompok 3 mbok bilih enten kelapatan kula lan rencang-rencang nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.